Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Berita siang hari ini 24 September 2025, dari Desa Galuga. Susun Rencana Kerja 2026, Desa Galuga gelar Musrenbangdes. Pemerintah Desa Galuga mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musrenbangdes, Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa, RKP Desa, tahun 2026, bertempat di Balai Desa. Musyawarah ini dihadiri oleh pemerintah desa, BPD, unsur lembaga desa, perwakilan masyarakat desa dan disaksikan oleh Camat Cibumbulang, Kapolsek, dan Ramil yang diwakili Babinsa Desa Galuga, Dodi Suandikasi Pemerintahan Kecamatan, dan pendamping desa. Materi yang dibahas adalah prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang akan dilaksanakan di tahun 2026, serta usulan kegiatan dalam dokumen usulan rencana kegiatan pemerintah, DURKP, tahun 2027 yang akan diteruskan ke tingkat kecamatan dan kabupaten. Camat Cibumbulang dalam sambutannya, mengatakan bahwa semua kegiatan yang ada di desa harus direncanakan jauh hari. Usulan dari tiap kadu selanjutnya dimusyawarahkan dan dirangkum sebagai bahan penyusunan RKP Desa 2026 dan DURKP 2027. Dalam musyawarah ini juga diputuskan perwakilan desa yang akan mengikuti musrenbang tingkat kecamatan untuk RKP 2026. Dari Desa Galuga, Kecamatan Cibumbulang Kabupaten Bogor, saya Kasdi Warso. Reporter Gapersus TV melaporkan. Mudah-mudahan anjeuna masih eksis di Cibumbulang, ya. Karena manehna giatna adat, inovasinya bagus. Setiap kegiatan tiap tahun, mantena selalu full, ya, full di semua kegiatan. Mudah-mudahan kita juga Desa Galuga bisa mencontoh, ya, mencontoh semua kegiatan-kegiatan yang terbaik, khususnya di Kecamatan Cibumbulang. Paham ibu semuanya ya? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini banyak Pak mau dibaca rumah yuk, bisa 2 jam lebih bacakan ya. Tapi hanya sekilas pandang saja tadi sudah saya sampaikan dari mulai pendidikan, kesehatan, pemberdayaan, termasuk pembangunan, semuanya harus kita sendiri yang action untuk memasukkan ke dalam aplikasi desa, ya. Dan mudah-mudahan ini banyak manfaatnya, walaupun kita masih tahap belajar terkait dengan desa digital. Itu saja. Kalau ada bahasa atau kalimat saya yang kurang pas, saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Mohon dibukakan pintu maaf. Kurang lebihnya, wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan selanjutnya dari Bapak Camat Cibumbulang kepada Bapak Pak Sulaiman Ali STPM yang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Pak Haji dan Sujana. Yang saya hormati para kepala PT, baik kepala PT pajak, kepala PT isu, kalau juga dari pada saat ini. Yang saya hormati akan kalau pimpinan kecamatan atau pemerintah yang hormati pendamping desa, yang hormati ketua BPD serta anggota BPD, para ketua LKD se-Desa Galuga, para perangkat desa, ketua LPM, ketua PPKK desa atau yang diwakili oleh anggota dari posyandu, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, para kepala sekolah baik negeri maupun swasta, dan juga hadir perwakilan dari forum komunikasi masyarakat Galuga, Pak Kamal, dan semua bapak ibu sekalian yang hadir dalam kegiatan ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dengan nikmat iman dan rahmat serta hidayahnya kita bisa berkumpul dan bersilaturahmi di aula kantor Desa Galuga dalam rangka penyusunan kegiatan musrenbang dan RKPD 2026-2027. Bapak Ibu sekalian, tak lupa salawat salam semoga selalu tercurah pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati dan banggakan, kegiatannya tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh kemudian ada juga tadi PHPT itu bagi hasil pajak dan kontribusi daerah, ada juga untuk tunjangan jabatan untuk kepala desa dan perangkat desa, termasuk tunjangan hari raya juga.
Totalnya 85 juta rupiah selama 1 tahun, dan ada juga 50 juta 400 selama 1 tahun. Ya, kemudian geser dulu untuk ATK, peringatan PHPI, PHBN, perjalanan dinas, BPJS, Bapak Ibu, semuanya kita anggarkan, yaitu totalnya 136.893.293 rupiah. Kalau kita totalkan keseluruhan dari PHBN itu mencapai 433.153.553 rupiah. Oke, next. Nah, ini untuk dana desa yang insya Allah kita akan mengumumkan. Yang pertama, ini berdasarkan instruksi dari satu ya, karena harus ada operasional untuk dana desa sebanyak 3%, yaitu 34.562.000 rupiah. Terus selanjutnya Halus Pak, halus. Bapak kenal sih? Nah, untuk pembangunan Halus Pak, halus. Kayaknya harus dicet ini. Tuh, handap lagi anyep ya nih. Harus dicet tuh. Ini soalnya begini. Tahun berapa ya? Yang berapa ya? Bapak kenal? Jadi kapan? Kacau ya. Penahan tanah dan otomatisasi jalan lingkungan di kampung Lalukan Kaum dan 3 itu berarti Beritayo ya Pak. keluar dulu. Oke, jangan dulu ya, ini kita lagi mau cek. Kalau di RT sebelah saya mohon pertama minta penambahan jalan Pak. Iya, penambahan jalan lingkungan. Terus yang kedua saya mohon untuk ini untuk apa namanya kewajiban dinas lingkungan hidup kota Pak. Saya tidak mau warga kami, lingkungan kami di RT 11 selalu banjir kalau hujan. Pemberian PMT di Posyandu, mungkin waktu pembagian PMT-nya disesuaikan dengan jumlah sasaran ya. Jadi maksudnya tidak disamaratakan antara Posyandu dengan sasarannya yang sedikit dengan Posyandu yang sasarannya banyak. Ya, paling itu aja sih. Jadi mungkin kita kalau tidak ya alhamdulillah terus mungkin dengan adanya apa yang kita bisa menopang yang Pak Lurah bilang tentang masalah digitalisasi yang memasang 100 yang isikan CCTV. Jadi apabila ada HP kan bisa jadi press controlnya RT betul CCTV bersih ya itu ya kita jadi masing-masing RT itu apabila megang HP masing-masing karena kebanyakan ini mungkin RT RW kita HP-nya masih ya itu lah Pak. Saya Abu Habib, saya menjawab masalah pertanyaan Mas Haji. Yang kemarin saya sudah bangun masalah drainase sampai depan lapangan. Cuman kemarin mau dilanjut sampai ke bawah, anggarannya belum ada. Kemarin hasil rapat dari kota itu akan dilanjutkan sampai ke bawah kolong licin. Cuman anggarannya perkiraan di tahun 2026. Karena sekarang anggarannya belum ada menurut kepala dinas terkait. Sekian dan terima kasih. Udah saya tembok juga tetap banjir lewat saluran pembuangan air. Jadi air itu kalau hujan karena rumah saya itu umumnya di situ, air dari depan dari belakang disitulah bertumpunya. Nah air itu jatuh dari akhir pembuangan TPA kota itu tidak memiliki saluran air. Dulu memang pernah dibangun oleh Pak Habib, dibuat hanya serapan saja, hanya itu berjalan cuma 3 bulan. Serapannya penuh, yang pada akhirnya jatuh lagi ke bawah. Dari RT 8 ke RT 11 dan muaranya di depan rumah saya. Di pagar ya, soalnya suka di depan main anak-anak. Posyandu mawar, pagar sama air. Ya, air nggak ada. Kalau anggrek
Anggrek itu listrik ya, listrik kan kalau posyandu Anggrek listrik, air, kalau bisa airnya PDAM ya. Kecamatan Cibungbulan desa kita yang paling tinggi APBD-nya sampai 5, sekian M ya. Tapi kita juga harus bisa menyesuaikan apa? Mana yang urgent, mana yang belum ya. Kenapa kami Pemda Sigaluga berambisi untuk menjadi desa digital? Kenapa? Salah satunya membantu Kamtibmas juga yang ada di desa ya. Termasuk pelayanan partai kepada masyarakat. Terkait masalah HP untuk RT, kita akan uji cobanya begini saja. Mana RT yang rajin bikin laporan di desa, kita langsung pulsa ya. Kalau HP kan terlalu besar biayanya ya. Tetap kalau aset desa pun, contoh dulu ada bantuan dari provinsi untuk KRW ya. Tapi kan nggak jelas di mana HP-nya ini